Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. Lalu 1 sendok teh vanili cair, teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk. Dan 1 sendok teh emulsifier, di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya, semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap, dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak, selama kurang lebih 7-10 menit, atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, setelah kurang lebih 10 menit, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak, kemudian bisa matikan mixernya. Tahap berikutnya saya masukkan 80 ml atau 12 sendok makan susu cair. Masukkan juga 150 ml atau 23 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Dan 2 sendok makan pasta Black Forest. Selanjutnya mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja ya, kurang lebih selama 1-2 menit saja, tidak perlu terlalu lama. Oke, setelah selesai bisa matikan mixernya. Selanjutnya saya akan masukkan 180 gram atau 18 sendok makan tepung terigu protein sedang. Saya memasukkannya sambil diayak. Masukkan juga 20 gram atau 2 sendok makan coklat bubuk Black Forest. Lalu kedua bahan kering ini saya ayak bersamaan supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah selesai, mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah ya, sebentar saja asal tercampur rata. Nah ini sebelum mixernya dinyalakan, aduk-aduk dulu supaya tepungnya tidak berhamburan. Oke, setelah selesai, matikan mixer dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur dengan merata. Karena biasanya di bagian pinggiran wadah masih ada adonan yang belum tercampur rata ya. Nah ini setelah tercampur rata, kemudian adonan ini akan saya bagi dua sama rata. Setelah adonannya terbagi dua sama rata seperti ini, kemudian kita sisihkan dulu. Siapkan loyang, lalu kita masukkan adonan ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm ya teman-teman. Jangan lupa kita ratakan, seperti ini. Setelah rata, kemudian kita hentakan. Dan ini siap kita kukus. Siapkan kukusan yang sudah panas, pastikan kukusan sudah benar-benar mendidih ya airnya. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan, lalu ini akan kita kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit bisa dibuka. Wow, hasilnya cantik banget, mulus, rata. Lalu bisa kita angkat. Cantik sekali ya teman-teman. Sekarang kita angkat dan kita keluarkan dari loyang. Sebelum dikeluarkan dari loyang, kita bantu sisir pinggirannya menggunakan pisau seperti ini. Wow, hasilnya cantik banget. Jangan lupa kita lepas kertas rotinya. Hasilnya lembut dan empuk sekali teman-teman. Mantap banget ya. Sekarang ini akan kita sisihkan dulu dan kita akan kukus adonan yang kedua. Siapkan loyang yang tadi sudah kita gunakan. Lalu kita tuang adonan kedua ke dalam loyang. Jangan lupa diratakan. Dan hentak-hentakan. Selanjutnya ini akan kita kukus sama seperti adonan yang pertama ya. Kita kukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah ini setelah bolunya kita kukus, langsung kita keluarkan dari loyang. Hasilnya sama-sama cantik ya teman-teman, mulus sekali. Super lembut dan empuk. Sekarang kita akan tunggu dingin dulu bolunya ini sampai benar-benar dingin. Dan untuk bolu yang pertama, tadi udah dingin ya yang ini. Jadi langsung saya akan beri topping. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan topping dengan buttercream di bagian atas. Kita ratakan seperti ini. Untuk resep buttercream ada di video sebelumnya ya, nanti link video saya cantumkan di kolom deskripsi. Setelah buttercreamnya merata, lalu saya taburi dengan keju parut di bagian atasnya, seperti ini, kita ratakan ya. Nah, setelah keju parutnya merata, sekarang saya akan potong bolunya menjadi 25 bagian sama rata. Yang pertama kita potong dulu bagi menjadi 5 bagian sama rata. Setelah selesai, lalu kita akan balik ya, seperti ini. Dan kita akan potong kembali, seperti ini, jadinya nanti 25 potong. Oke, setelah selesai, sekarang saya akan semprot bagian atas per potongnya menggunakan buttercream seperti ini. Setelah selesai, saya akan beri bola-bola coklat di atas buttercreamnya. Lakukan sampai selesai. Nah, ini untuk bolu yang kedua, saya akan topping dengan glaze coklat di bagian atas. Kita tuangkan glaze coklat, lalu kita ratakan seperti ini. Setelah selesai, saya akan taburi di bagian atasnya lagi menggunakan meses coklat. Untuk toppingnya sendiri, teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah ini setelah selesai, lalu kita potong-potong menjadi 25 bagian sama rata, sama seperti yang pertama tadi ya. Oke, setelah selesai kita potong-potong menjadi 25 bagian sama rata, lalu saya semprot kembali dengan buttercream di bagian atas seperti ini.
Setelah selesai, beri bola-bola coklat lagi di bagian atas buttercream, lakukan sampai selesai. Oke, setelah selesai, saya langsung kemas menggunakan box window yang berukuran 20 x 20 cm. Cara memasukkannya menggunakan talenan ukuran 20 ya. Setelah masuk, lalu kita tarik talenannya. Nah, jadinya cantik banget seperti ini dan rapi ya. Setelah rapi, bisa kita tutup kembali di bagian pinggiran-pinggirannya. Dan bisa kita tutup rapat. Hasilnya cantik banget ya. Dan tara, ini dia hasilnya. Resep Black Forest potong yang super nyoklat, legit, moist, dan enak banget. Satu resep menghasilkan 2 box seperti ini ya. Jadi sangat cocok dijadikan ide jualan. Nanti untuk rincian harga modal dan harga jual saya cantumkan di kolom deskripsi seperti biasanya. Nah, ini untuk yang rasa keju. Cantik sekali. Dikemas seperti ini ya. Teman-teman bisa membeli box window ini secara online ya. Nanti untuk link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini untuk yang rasa meses atau yang rasa coklat, full coklat, rasanya juga enak banget. Mantap sekali ya. Jadi tidak sabar untuk mencobanya. Nah, ini untuk serat bagian dalamnya, teman-teman bisa lihat. Seratnya sangat-sangat halus, teman-teman. Mantap sekali ya, kelihatan moist banget. Wow, jadi tidak sabar untuk mencobanya. Saya cobain dulu, bismillah. Wow, rasanya bener-bener enak banget, super duper nyoklat, legit, lembut, manisnya pas. Perpaduan antara Black Forest dan kejunya ini beneran enak banget teman-teman. Gak bikin seret sama sekali di tenggorokan ya. Recommended untuk para teman-teman pemula yang mau mencobanya di